Ayo, kalau seumpamanya Allah punya tangan, punya wajah, punya kaki, akan ada takatsur wa ta'addud, akan ada berbilang zatnya Allah itu. Wa kadzalika nufarriqu bainal wajhi wal yadi wal ain wa bainal ilmi wal qudrah wa nahwi dzalik. Wa in qila hadza yaqtadi tajsim wa tarkib wa ta'lif wa nahwi dzalik. Kita tidak ada masalah kita mengatakan di dalam manusia itu bahwasanya manusia itu ada tangan, ada kaki, ada wajah, dan walaupun kita mengatakan pada manusia itu ada hal tersebut dan itu yaqtadi takatsur wa ta'addud, apakah iqtida'u takatsur wa ta'addud akan menghalangi kita untuk yutlik manusia itu mempunyai tangan sebagai ain, sebagai apa kita terhalangi dengan itu? Kan tidak kan? So tengok, manusia mempunyai tangan, manusia mempunyai kaki, manusia mempunyai wajah, muntas. Nanti ada orang kritik anta, loh, kalau manusia mempunyai tangan, wajah, kaki, hadza yaqtadi takatsur pada manusia. Oke, iqtida'u takatsur pada manusia dengan itlaq yad, tangan, kaki. Apakah hal ini menghalangi kita untuk tetap yutlik hadza? Tidak. Sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena haqaiq la takhtalif syahidan wala ghaiban. Ayo. Wa in qila hadza yaqtadi tajsim wa tarkib wa ta'lif wa nahwi dzalika. Walaupun hal ini akan ada implikasinya kita mentajsimkan Allah, mentarkibkan Allah dan mentaklifkan Allah dan selainnya. Fasayatil kalam al-mufassal ala hadza fi mawdi'ihi insyaallah. Insyaallah akan datang penjelasan yang mendetail pada tempat yang sesuai insyaallah. Akan tetapi, ayo. Lakin alimna anna dzatahu laysa mithla dzawati makhluqin. Wa alimna anna hadhihi sifat. Akan tapi kita mengetahui bahwasanya zatnya Allah bukan seperti zatnya makhlukin, ya sama-sama jisimnya, tapi kan tidak sama kan? Tidak sama. Dan kita juga mengetahui sifat-sifat ini semuanya ma yufhamu annahu ainun yaqumu bi ghairihi. Wallah, katanya saya Said, mungkin bukan ainun yaqumu bi ghairihi tapi ainun yaqumu bihi. Wa ma yufhamu minhu annahu ma'nan qa'imun bi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak mempunyai sifat, ya wajah, qudra, ilm. Daripada sifat-sifat ini ada ainun yaqumu bihi, bahwa ya wajah, kaki itu ainun yaqumu bihi. Ada juga pada sifat Allah itu sifatul ma'ani yang juga yaqumu bihi. Apa contoh sifatul ma'ani? Qudra, iradah. Jadi Allah mempunyai dua sifat, sifatul ain wa sifatul ma'na. Ayo. Na'lamu anna jami'a sifatul rabbi laysat ka sifatil makhluqin. Kita juga mengetahui, walaupun ada semacam itu, kita juga mengetahui walaupun Allah itu punya sifatul ain, tapi sifat ini tidak sama seperti sifatnya makhlukin. Karena syarak dan akal sudah menafikan persamaan antara Allah dan makhluknya. Dan syarak wal akal yusbitani aslu sifat seperti yusbitani aslu dzat, yakni syarak wal akal yusbit Allah mempunyai sifat aslu sifat dan aslu dzat. Ayo. Karena isbat dzatun la taqumu bi nafsiha tanakut. Soalnya yang namanya zat ya qaimun bi nafsih, ada zat ghairu qaimin bi nafsih. Ana syai'a laisa huwa huwa. Zat qaimun bi nafsih, bagaimana kok zat ghairu qaimin bi nafsihi? Itu kan tanakut kan. Mumtani'un fil aqal. Wa isbatu qaimin bi nafsihi, dan isbat qaim bi nafsihi mustahil untuk yang tidak boleh mempunyai sifat-sifat ini juga mumtani, yakni isbat qaim bi nafsihi tidak mempunyai sifatul ain dan sifatul makna, hadza mumtani'un fil aqal. Bahkan akal mewajibkan zat yang qaim bi nafsihi tidak mungkin kecuali dengan sifat-sifat semacam ini, mempunyai sifatul makna, mempunyai sifatul ain. Ayo. Balil aklu yujibu anna dzatul qaim bi nafsihi la takunu illa misli hadhihi sifat. Ayo. Yang ke-9, القدر والحيز داخل في مسمى المتحيز الذي هو من لوازمه أبلغ من صفاته الذاتية. Yang ke-9 adalah kadar, size, wal hayyiz dan imtidad yang masuk di dalam hakikat daripada mutahayyiz. Yang ini alladzi huwa min lawazimihi, yakni qadar wal hayyiz min lawazimil mutahayyiz. Ini lebih subutnya pada zat Allah lebih ablag daripada subutnya sifatul ma'ani pada zatnya Allah. Ayo. Qala Ibnu Taimiyah fi Bayanit Talbis juzuk ketiga 797. So tengok bagaimana tajsimnya itu
memang Ibn Taimiyah itu yakul bitajsim bitafari tajsim kulliha, sampai beliau mengatakan bahwasanya lawazimut tajsim itu lebih agung daripada sifatul ma'ani. Hadza gharib, dahsyat ini. Yani Allah mempunyai qudrah, iradah, saudara. Tapi lawazimut tajsim sabit bagi Allah itu lebih agung daripada sifatul qudrah. Karena tidak adanya qudrah dan tidak adanya iradah, yastalzim minhu nafyal alam, bukan nafya nafsi, wadah ya. Tapi tidak ada lawazimut tajsim yastalzim minhu nafya nafsi, akan mengimplikasinya menjadikan Allah itu tidak ada. Tapi tidak adanya alam semesta, tidak adanya qudrah dan iradah menjadikan alam semesta itu tidak ada. Mana yang lebih atom? Mayat tadi wujudal alam atau wujudan nafsi? Wujudan nafsi qat'an. Karena itu lawazimut tajsim lebih agung daripada sifatul ma'ani seperti qudrah dan iradah. Hadza huwa mantiknya Ibn Taimiyah. Fi'lan mujassim dengan semua tafariknya. Ayo. Wal istifsal yakshi haqiqatal hal. Yani wal istifsal, tafsil, tolabut tafsil akan menyingkap hakikatal hal, yani akan menyingkap hakikat daripada kondisi ini. Wahina idin fal kalam 'alaiha min wujuh, maka fal kalam 'alaiha ala hadil masalah daripada beberapa aspeknya. Yang pertama, الأول أن يقال ما تعني بقولك لو حصل بشيء من الجهات والأحياز لكان إما أن يحصل مع الوجوب أو مع عدم الوجوب. Yang pertama, an yuqal, cara untuk dikatakan bahasanya apa yang kamu inginkan dengan perkataanmu. Kalau terjadi sesuatu, kalau tahaqqaq, terrealisasi sesuatu di dalam jihad dan hayis, imma husulnya fil jihad wal hayis itu wajibun atau ghairu wajib, yakni syai' itu imma yahsula fil jihad fil jihad wal ahyas ala sabilil wujub, ay wajaba syai'un an yahsula fil hayis wal jihad au la yajib. Ata'ni bil hayis. Oke, sekarang maksud kamu hayis ini apa? Kan husulu fil hayis, yakni husulu syai' fil hayis, yakni hadzal husul wajib atau ghairul wajib. Sekarang sebelum saya menghukumi ini wajib atau tidak wajib, hayis itu apa? Kan husulu syai'in fil hayis. Hayis ini apa? Hal ta'ni bil hayis itu ma huwa min lawazimil mutahayyiz wa hiya nihayatuhu wa hadduhu dakhil fi musamma. Apakah itu adalah lawazimnya mutahayyiz yang dia itu adalah ujung. So ini kan mutahayyiz kan, ujungnya. Ujungnya ini kan masuk dalam mutahayyiz kan, dia bukan sesuatu yang di luar mutahayyiz. Am turidu bil hayyiz, apakah hayyiz ini sesuatu yang asing? Ini kan mutahayyiz. Hayyiz ini apa? Seperti ini. Ini hayyiz ini adalah makan wujudi munfasil daripada mutahayyiz ini. Seperti arsh. Arsh ini kan syai'un munfasilun anillah subhanahu wa ta'ala menurut Ibn Taimiyah. Begitu pula jihad. Apakah jihad yang kamu inginkan? Yani husulu syai'in fil hayyiz wal jihad. Apakah jihad itu perkara yang munfasil daripada mutahayyiz atau sesuatu yang tidak munfasil sekiranya apa? Am turidu bil jihad qawmu bihasu yusharu ilaihi wa yumkinul ihsasu bihi, yani hadza hasala fil jihad, maknanya yumkinu an yushar, dan bisa untuk disentuh. Ayo. Walaupun di situ tidak ada wujud selainnya. Fa in urida bil hayyiz makna awal, kalau memang diinginkan dengan hayyiz makna yang pertama, apa itu? Nihayatuhu wa hadduhu, yakni ujung ini yang masuk dalam mutahayyiz sendiri. Dan ini adalah lawazim kulli mutahayyiz, dan makna dan yang diinginkan dengan jihad ini adalah qaumuhu yusharu ilaihi wa yumkinul ihsas fihi wa huwa ghairu munfasilin anhu. Jadi ketika Anda mengatakan apa? Lau hasala fi syai'in minal jihadi wal ahyaz, kalau sesuatu terrealisasi di dalam jihad, sesuatu terrealisasi sekiranya dia itu bisa untuk ditunjuk dan bisa untuk disentuh, atau dia itu mempunyai batas yang masuk di dalam hakikatnya, itu namanya fil ahyaz. Perkara ini wajibun, tidak mungkin untuk ghairu tidak mungkin untuk ghairu wajib. So tengok qaumuhu yusharu ilaihi min ghairi wujudi syai'in munfasil anhu lam nusallim anna dzalika ghairu wajib. Kita tidak setuju bahwasanya ini ghairu wajib. Bal usulu syai'in fil jihadi wal ahyaz wajibun. Dengan arti usulu syai'in fil ahyaz, usulu syai'in, dengan
wujudun nihayah wal had adakhil fi musamma wa husulu syai'in bihaitsu yusharu wa yumkinul ihsas bihi wajibun walaysa bimungkinin wala mustahil, bal huwa wajib. Setiap perkara yang ada pasti dia punya jihah, pasti dia punya apa namanya? Hayyiz. Ayo. وبهذا التفسير يظهر الجواب أما ذكره من الوجوب. Dan dengan tafsir ini akan nampak jawab yang dia sebutkan daripada beberapa wujuhnya. Amma qauluhu, ayo. أما قوله لا يجب في سائر الذوات حصولها في ذلك الحيز فكذلك هذا فيقال له. Ayo sama. Tidak bisa semua perkara itu ada pada hayyiz yang sama. Betul kan? Karena semua kan mempunyai batasan kan. Hayyiz kan apa tadi? Lawazimul mutahayyiz nihayatuhu wa hadduhu ad-dakhil fihi. Apakah batasnya ini, batasnya ini? Tidak. Sesuatu yang lain dia tidak akan ada fi nafsil hayyiz, bal hayyizu kulli syai'in hadduhu wa nihayatuhu. Ini punya had, ini pun juga punya had. Tidak bisa hadnya ini ada pada hadnya ini, dengan arti hayyiznya ini tidak bisa pada hayyiznya ini. Likulli syai'in hayyizuhul khas wa likulli syai'in hadduhul khas. Ayo. بل يجب في سائر الذوات المتحيزة أن يكون لكل منها تحيز يخصه وهو قدره ونهاية التي. Bahkan wajib, akan tapi wajib di semua zawat yang mutahayyizah itu dia mempunyai hayyiznya yang khas dan kadarnya, size-nya dan batasnya yang khas yang meliputinya. Ini kan mempunyai batas kan, ini. Batasnya kan meliputi ini kan. Dan setiap benda mempunyai batasannya sendiri. Ini batasan saya, itu batasan Anda. Maknanya batasan Anda tidak masuk pada batasan saya. Batasan saya masuk dalam hakikat saya. Masuk dalam hakikat Anda, ya batasan Anda. Dan setiap benda mempunyai batasannya masing-masing. Ayo. ويلزمه الحيز الذي هو تقدير المكان وهو عدمي لكن. Ayo, ويلزمه, maka yalzam ini ada hayyiz yang dia itu adalah takdirul makan. Saya di sini ada takdir tempat yang saya ambil. Saudara, ada tempat adami yang saya ambil, bukan tempat wujudi. Sekiranya kalau ada benda ini di sini tidak akan bisa untuk lewat karena saya ambil space di sini. Ayo. وهو عدمي. Lakin, ayo, wahwa adamiyun, akan tetapi tidak wajib tahayyuznya ini sama dengan tahayyuznya ini. Ini memang mempunyai makanun adami, ini pun juga mempunyai makanun adami, sama-sama makanun adami, tapi layalzam makan adaminya ini sama dengan makan adaminya ini karena hadnya berbeza. Wujudnya had yastalzim minhu akhdul hayyiz dengan arti makan adami, tapi hudud al mutamayyizah yastalzim minhu al ahyaz al mutamayyizah, yakni had yang berbeza yalzam minhu makan adami yang berbeza. Ayo. لكن لا يجب أن يكون عين التحيز هذا وعين الحيز الذي هو نهايته أن يكون عين التحيز الآخر الحيز الذي هو نهايته. Ayo, dan tidak lazim tahayyuznya ini dan ujungnya dan batasannya ainu hayyiznya ini dan ujungnya ini berbeza-beza. Ujungnya ini berbeza dengan ujungnya ini. Ayo. كما لا يجب أن يكون عين هذا هو عين الآخر فإن حيزه. Wadah ya, karena hayyiz kan masuk di dalam musamad dzat kan. Batas kan masuk di dalam ini bukan ini. Ya, secara otomatis hayyiznya ini juga bukan hayyiznya ini karena hayyiz masuk di dalam musamma dzat. Yakni hayyiznya ini bukan hayyiznya ini sama dengan ainu hadza bukan ainu hadza, anna syai'a huwa. Coba kan? Ini bukan ini karena anna MP3 huwa ya ini MP3. Huwa laisa ghairuhu, selama huwa laisa ghairuhu secara otomatis hayyiznya MP3 bukan hayyiznya ini. Kenapa? Karena hayyiz dakhilun fi musammad dzat. Kalau zatnya ini bukan ini, wa madakhiluhu ghairu wa madakhili wa ghairu dakhili ghairihi. Wallahu a'lam. Ayo. فإن حيزه بهذا التفسير داخل في مسمى ذاته ونفسه وعينه والشيئان المتمثلان أن يكون أحدهما عين الآخر فإن هذا لا يكونه عين. Ayo. Mana tadi? Kama la yajibu an yakuna ainu hadza huwa ainul akhar fa inna hayyizuhu
fa inna hayyizahu bihadza tafsir dakhilun fi musammadati wa nafsihi. Maka hayyiznya karena ini bukan ini, maka hayyiznya dengan tafsir ini bukan hayyiznya, yakni dengan hayyiznya dengan makna ini masuk di dalam musammadatnya. Ini bukan ini, secara otomatis hayyiznya ini juga bukan hayyiznya ini. Dan syai'an al-mutamathilan, yakni sesuatu yang sama, ini mirip ini kan, tapi ini bukan ini. Karena kemiripan yastalzimut ta'addud. Selama dia ta'addud, ini bukan ini. Ayo. Yang mengatakan ini adalah ini, padahal dia mirip, layak kulubihi akil. Kenapa layak kulubihi akil? Karena dia bertentangan dengan sesuatu yang paling badihi. Apa itu? Anna syai'a huwa. Ayo. Wa hadha ma'lulun bil ittirari la nizaa fihi. Baiklah, yani anna syai'a huwa manqut tanaqud ma'lumun bil ittirar. Ayo. هذا لو تسلم أن الأجسام متماثلة فكيف وقد تقدم أن bagaimana ini akal kaum al-azam ini mutamathilah, bagaimana kita mengatakan ajsam ini ghairu mutamathilah. Ayo ma'at tamathul tetap ta'addud, karena hada mithlu hada la yaqumu illa ala fardid ta'addud. Ayo وكذلك قوله في الثاني لو وجب حصوله في تلك الجهة لكانت wallahu a'lam. Law wajaba usuluhu fi tilkal jihah, tolong sadasan fi tilkal jihah di ini fi tilkal jihah lakanat mukhalifatan li ghairiha fayakunu mawjudan fayakunu ma'allahi qadimun akhar. Dibilang begitu pula perkataannya Imam Razi di kedua, kalau seumpamanya Allah itu berada di atas, maka Allah akan berbeda dengan selainnya. Dan untuk berada di atas pasti ada makhluk yang di bawahnya. Kalau memang di atas itu adalah sifat yang sempurna, maka di bawahnya mesti ada makhluk selamanya, qadim juga, agar Allah mempunyai sifat yang mulia, wahwal fawqiyah. Wa hadza yalzam minhu, bahwasanya yujadu ma'allahi qadimun akhar. Ayo yuqalu isbat sifatin qadimatin seperti lakanat mukhalifatan li ghairiha fayakunu mawjudan, yakni fayakunu ghairiha mawjudan, maka bersama Allah qadimun akhar. Yuqalu isbat sifatin qadimatin laysa mumtani'an 'ala Allah kama ittafaqa 'alaihi sifati. Aywa, apa kata-kata? Bahasanya isbat sifatun qadimah bukan perkara yang mumtani bagi sifatiyah. Kayak kita kan isbat iradah, qudrah, ilm, qadim kan. Apakah mumtani isbatu sifat qadimah bagi Allah? Bahkan huwa wajib. Aywa. أو لا نسلم أنه ممتنع والقطر والحيز الداخل في المسمى الفحيز الذي هو من لوازم أبلغ من صفات ذاته. أيوة. أو لا نسلم أنه ممتنع والقطر يعني إثبات صفات قديمة ليس ممتنعا على الله كما اتفق عليه صفاتية. أو لا نسلم أنه ممتنع, atau kita tidak mengatakan, yakni pertama Ibn Taimiyah mengkiaskan masalah jihad dengan masalah apa namanya sifatiyah, dengan masalah isbatul qudrah wal iradah. Maka selama ini tidak mumtani isbatus sifah qadimah, maka isbatul jihad juga tidak mumtani. Kiasan, yakni isbatus sifah tidak mumtani, isbatul jihad tidak mumtani, kiasan ala isbatis sifah. Atau langsung dari awal kita mengatakan isbatul jihad tidak mumtani. Kenapa? Karena jihad ini min lawazimid dzat, dan lawazimud dzat ablaq daripada sifatul ma'ani. Ayo. Wal qadar wal hayyiz ad-dakhil di dalam musammal mutahayyiz, yang dia itu min lawazimid dzat lebih ablaq daripada sifatihid dzatiyah. Fa inna kull mawjudin mutahayyizin biduni al-hayz alladhi huwa jawanibuhu al-muhitatu bihi yamna an yakuna huwa. Maka setiap wujud yang mutahayyiz tanpa hayiznya tidak bisa menjadi huwa itu, tidak bisa, karena hayyiz terhadap setiap mewujud huwa min lawazimi wujudihi. Tidak mungkin ada sesuatu yang mewujud tapi lawazim wujudnya tidak ada. So tengok, mewujud tanpa hayyiz syai' laisa huwa. Tengok Ibn Taimiyah. Ayo. Wal qadim alladhi yamtani wujuduhu ma Allah ma yakunu syai'an munfasilan anhu walil qadim syai'un yakunu dakhilan fi musammahu wa laysa kharijan anhu. Oke, tidak ada masalah, yakni kita mengatakan qadim yang tidak boleh ada itu adalah qadim yang munfasil daripada Allah, salahna annahu mumtani. Tapi qadim yang ada pada musamma, yakni qadim yang min lawazimid dzat seperti hayyizuhul qadim, nihayatuhul qadimah,
Al-Qadrul Qadim itu sesuatu yang tidak keluar daripada zatnya Allah. Isbat qadim semacam ini masalahnya apa? Selama isbat qadim min musammad zat itu boleh, selama isbat sifatun qadimah seperti iradah, qudrah wal ilm itu boleh karena dia itu bukan di luar zatnya, maka isbatul hayyiz wal qadr wal jihah juga boleh. Kenapa? Karena tidak di luar zatnya Allah loh memang. Tapi Anda Ibn Taimiyah tidak menjawab iskal daripada awal dengan arti Allah itu berada di atas. Yastalzim minhu wujudu man aywa wujudu qadimun akhar. Anda jangan cakap pasal jihahnya, Anda cakap pasal lawazimul jihah, li annal jihah la yakunu illa nisbah bainash syai'an. Jihahnya mungkin tidak keluar bagi Allah sekiranya yumkinu an yushar ilaihi. Tapi jihah dengan arti nisbah baina syai'an, Anda belum menjawabnya. Oh tidak, Ibn Taimiyah akan menjawab. Yang saya inginkan dengan jihah ini ya hanya imkanul isyarah ilaihi. Tetap kalau imkanul isyarah ilaihi saya zaminhu syana'atun ukhra. Apa itu? Tarakkub. Kalau anda cakap jihad itu adalah nisbatun baina syai'an, wa hadzal ladzi yaqulu bihi Imam Razi yakunu ma'allahi qadimun, dan anda tidak menjawab ini. Anda hanya mengatakan jihad itu imkanul isyarah ilaihi, tapi tetap walaupun itu imkanul isyarah ilaihi. Dan pertanyaannya Razi itu tidak relevan lagi jika Anda mentafsirkan jihad semacam itu. Minimum kita ahli sunnah akan bisa untuk menanyakan aina zakarul Quran wa zakarul hadis, jihad dengan makna yang Anda inginkan. Yang kedua, jikapun itu ada, alaysa huwa yalzam tarkib wa tahayyuz. Ayo, nasun muhim fi tawdihu maqulatin ma thamma mawjuda illa jismin aw qaymul jismi wa anal jisma indahu musawwir lil bari. Ayo, ada nas muhim, nas yang terakhir, bahwasanya di dalamnya ada taudih statement masamma mawjudun ila jismun aw qaimun bil jisim, dan jisim itu menurut Ibn Taimiyah musawin lil mubayyin. Qala fi bayan talbisil jahmiyah juzuk kedua halaman 375. Ayo, wa mimma yubayyin dhalika anna taqsim al-awwal binisbati ila ad-dahri wa zamani ka taqsim al-thani binisbati ila al-hayz. Dan di antara yang menjelaskan itu bahasanya pembagian yang pertama binisbah kepada dahr dan zaman seperti pembagian yang kedua binisbah kepada hayz dan makan. Dan perkara yang qadim tidak dibatasi dengan zaman, seperti mustaqil yang qaim bi nafsi yang tidak tahwihil amkinah. Summa qala haula. Ayo. Kemudian perkara yang muhdas yang tidak perlu tempat itu adalah jauhar dalam istilahnya mutakallimin. Yang perlu kepada tempat itu namanya arad. Dan dua-duanya mencakup alam semesta. Dengan arti alam semesta itu ya jauhar ya arad. Kemudian sekelompok daripada mutakalimah Mu'tazilah ketika mengisbatkan ada arad lafi mahal seperti iradah wal karoha wal fana, semua ukola ittafaqal ukola bahwasanya yang dikatakan oleh Mu'tazilah ini khurujun anil ma'qul. Ada arad lafi mahal, ada khurujun anil ma'qul. Ayo, dikaunihi asbatu ma la yakunu nafsi la fi. Ayo, karena antara ma la yakunu bi nafsi la fi mahal itu tanakut. Karena ma la yakunu bi nafsihi perlu tempat, yang tidak bisa berdiri sendiri perlu tempat, tidak bisa berdiri sendiri tidak perlu tempat. Muktadanya berbeza dengan khobarnya, anna syai'a laisa huwa. Ayo, begitu pula man asbata qaiman bi nafsihi laisa mubayyinan li. Seperti Ibn Taimiyah bahwasanya qaiman bi nafsihi tidak mubayyinan bil mahal dengan selainnya, seperti isbatul iradah lafi. Ayo, isbatul iradah lafi mahal. Dua-duanya khurujun anil ma'qul. Fa inna ilman akli bistihalati aradin la fi mahal ka'anni bistihalati qa'im nafsi laysa bi mubayyin li ghairi aw laysa li jismi. Karena ilmu akal dengan kemustahilan arad tidak mempunyai tempat, seperti ilmu akal terhadap kemustahilan qa'im bi nafsihi tidak mubayyin dengan yang lainnya, dengan mahal, dengan tempat, dan bukan jisim. Ada qa'im bi nafsihi laisa jisim, mustahil. Ada qa'im bi nafsihi laisa mubayyan li ghairihi bil mahal, juga mustahil, seperti kemustahilan arad tanpa tempat. Ayo,
فإنه كما أن الأول فيه جمع بين المتناقضين في الحس والخيال والأكل وكذلك في الثاني جمع بين المتناقضين في الحس والخيال. Seperti wujudul arad la fil mahal itu adalah jam'un bainal mutanaqidain pada indra, khayal dan akal, begitu pula ada qaim bin nafsihi laisa bi jisim atau laisa mubayyinan li ghairihi bil mahal juga jam'un bainal mutanaqidaini fil hissi wal khayali wal akal. Kemudian mereka mengatakan fa in qila هل في المقدور حدوث ما يخرج عن الجسمين؟ Ayo, apakah fil makdur ada yang khuruj anil jismain? Apa itu jismun au qaimun bil jisim? Apakah Allah mampu menciptakan sesuatu yang laisa bi jismin wa laisa qaimin bil jisim? قلنا إنما يوصف الرب سبحانه وتعالى بالاقتدار على الممكنات فإن الذي يسره ويثبته الذكر حسا أو حكما على هذا اللفظ قسمان. Ayo, dengan arti yang namanya qudratullah itu hanya dengan mungkinat saja. Sesuatu yang bukan jisim walaysa qaiman bil jisim mustahil. Selama dia itu mustahil, apakah qudratullah tata'allaqu bihi? Tidak. Ayo, ahaduhuma mawjudun wa huwa jirmun mutahayyizun. dibilang sesuatu itu yang bisa disebutkan dan bisa dihukumi itu hanya dua. Yang pertama adalah maujud wa huwa jirmun mutahayyiz. Yang pertama itu adalah maujud, yang mana dia itu adalah jirmun mutahayyiz, yang punya panjang, lebar dan dalam, dia itu mutahayyiz. Mumtad, kalau seumpamanya dia itu bersambung dengan yang lainnya, ala tariqil mujawarah atau tariqul mujawarah, apa? Jiron, dia bersandingan, bersandingan, bukan dengan masuk. Ini masuk itu tidak bisa ala tariqil mujawarah. لا بالمداخلة والحيثية بل ينحاص أحدهما على Hadha huwa yanhaus, text side itu namanya inhiyas. Dia ame apa side itu? sisi. Amik sisi, wa yahtassu anhu, dan dia mempunyai khas dengan jihad, dan dia wa yahtassu anhu bi jihadin, ini amik arah, dan ini menjadi salah satu arahnya. Betul, MP3 di sebelah kanan pensil di sebelah kiri MP3. Hadha huwa maknanya wa yasiru huwa ahada jihadihi. Kalau nadharon nadir ilaihima, kalau ada satu orang melihatnya, dia akan tahu bahwasanya keduanya itu bersandingan, dan setiap daripada ini mempunyai haddun minal masalah, mempunyai apa haddun itu, mempunyai porsi daripada space. Hadza ma wasafahu qad yusamma qa'iman bi nafsihi listighnaihi an mahallin yaqumu bihi fayakunu sifatan lahu. Dan ini apa yang disifati dia mungkin dikatakan sifat mungkin dinamai qa'iman bi nafsihi karena dia tidak perlu tempat, maka menjadi sifat lahu. Maka ini menjadi qa'im bi nafsihi. Kenapa? Karena tidak perlu tempat. Karena dia tidak perlu tempat dikatakan qa'im bi nafsihi, menjadi qa'im bi nafsihi sifat untuk benda ini. معنى تحيزه شغله الحيز أنه إذا وجد في فراغ أخرجه عن كونه فراغا. Dan makna tahayuznya itu adalah dia ambil space. Sekiranya kalau ini kosong, kemudian ini yang kosong menjadi tidak kosong. Dan yang selama dia itu ambil hayyiz namanya apa? Jauhar. Adapun qismu tsani, وهو الذي لو قدر شيئا منه لا يمكن وصوله في محل واحد وحيز واحد. Yang kedua itu kan imma jisim dengan jisim, sekiranya kalau ada bersama-sama dia bersandingan, atau kalau ada bersama-sama dia tidak ambil space yang lain, akan tetapi salah satunya masuk di satunya. Maka perkara ini ambil space seperti yang diambil oleh kawannya. Kalau yang pertama kan tidak, kan ada dua perkara, dia akan menjadi bersandingan. Tapi yang kedua tidak. Law qudira syai'an minhu la yamtani'u husuluhu ma fi mahallin wahid. Kalau ada dua perkara, tidak mustahil dua perkara itu ada pada satu tempat dan satu aspek. Yang pertama tidak bisa dua perkara ada pada satu tempat. Kalaupun bisa, dia hanya dikatakan bersandingan. Tapi yang kedua bisa, karena ini antara jauhar dan arad. Wala yutasawwaru izdihamuhuma fi, dan tidak mungkin mereka itu berebut tempat itu, karena arad
yatahayyas bihayyizil jisim, aywa bihayyizil jauhar, aywa. ومن تأمل ما ذكرنا من القسمين وأنصف علم استحالة تقدير قسم خامس خارج عن القسم. Dan barang siapa yang memikirkan apa yang sudah kami sebutkan daripada kismen itu wa ansof, dan dia objektif, dia akan mengetahui bahasanya mustahil ada kemungkinan ketiga selain jisim dan qaimun bil jisim, dan ini mencakup mawjud mutlakon, sama ada dia itu wajib ataupun mungkin. Wa yuqalu fihi mutlaqan maqalahu fil muhdats, aywa. فإن قوله الذي يثبته ذكر حسا أو حكما يعم ذلك في الموجود. أيوة. لا يفرق في ذلك. لا يفرق في ذلك بين كونه قديما وحديثا. Maknanya yathbitu dzikr husan wa hikman, mau apa namanya, masamma illa jismun wa qiman bil jisim, itu tak kisah dia itu qadim atau muhdas. Aywa bal dabtu dzikr hisan au hukman li hadainil qismain huwa lil mawjudi mutlaqan. Bahwasanya apa yang bisa didobitkan oleh his, oleh indra, dan hukum bagi dua perkara ini itu untuk wujud mutlakon, tanpa ada batasan, tanpa ada ikatan dengan hudus ataupun kidam. Aywa wa yubayyinu dzalika, يبين ذلك أن ذكر يثبت هذين القسمين قبل علمه بانقسام الموجود إلى محدث وقديم، قبل علمه باستحالة وصف القديم بعدم أو به. ويبين ذلك أن ذكر يثبت هذين القسمين، yakni dan menjelaskan ini bahwasanya dobat kisim ini, yakni dobat sesuatu itu imma jisim atau qaim bil jisim, itu sebelum Anda itu mengetahui taksimul mawjud ila qadim atau muhdas. Jadi taksimul mawjud awalan ila jisim atau qaimin bil jisim, baru setelah itu Anda membagi mawjud ila qadim dan muhdas. Dan sebelum dia mengetahui bahwasanya mustahil itu apakah mungkin disifati dengan jisim atau qaimun bil jisim, atau mungkin wa bil jumlah, aywa bil jumlah fa hukmul fitrah in kana maqbulan fi hadha taqsim fa huwa maqbulan, aywa. Maka hukum fitrah kalau dia itu bisa diterima, yakni mewujud imma jisim atau qaim bil jisim, tengok fitrah makbul apa tidak. Kalau memang makbul, maka dia bisa diterima mutlakon, sama ada di qadim atau sama ada di hadis. Wa illam yak, kalau tidak bisa makbul, maka tidak bisa makbul mutlakon, karena fitrah tidak membedakan mana qadim mana hadis. Karena itu yaqulu ghairu wahid, bukan satu orang mengatakan daripada afadilu zamanina, daripada fudhalail alamin bil falsafah was syariah ma thamma illa madzhabul muthbitah awil falasifah wa ma bainahuma mutanaqid, yakni tidak satu daripada orang ulama itu mengatakan mazhab itu hanya dua, ya imam mazhabul falasifah, ya imam mazhabul muthbitah. Tidak ada pendapat yang ketiga. Mazhabul muthbitah mengatakan jisim, mazhabul falasifah mengatakan bukan jisim. Yang selain daripada ketiganya, selain dari keduanya ini mustahil. Dan wa ma bainahuma mutanaqid wa sabata maka falasifah lebih banyak tanakutnya daripada mujassimah, dan mujassimah lebih sedikit tanakutnya. Mana yang ada pilih? Yang lebih banyak tanakutnya atau lebih sedikit tanakutnya? Lebih sedikit tanakutnya. Wallahu a'lam. Jadi dengan ini selesai sudah fasal yang pertama daripada al-kasyifus shaghir wa huwa masama mawjudun ila jismun wa qaim bil jisim. Insyaallah yang akan datang kita akan mulai fasal yang kedua, yaitu tentang apa namanya wasailul ma'rifah. Kita akhiri sampai sini. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.